Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik ya kabarnya hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Mbak Neneng. Mbak Neneng. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya ikutkan dulu ya. Saiful, Devi, Nenek, Jihan, Khairul Mustafa, Lailatul Nadifah, Leni, Muhammad Aril, Muhammad Maulana Afandi, Nabila, Naila, Nur Aida, Siska, Wahyu. Ya, hari ini semua pada hadir ya. Pelajaran Ibu lanjutkan ya. Ibu mau memaparkan atau mengasih tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak konflik sosial di masyarakat. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan konflik sosial yang ada di masyarakat, dan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan revolusi dan penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dari tujuan pembelajaran ini nanti kita belajar tentang dampak konflik sosial yang ada di lingkungan kita ya. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajarannya, Ibu mau tanya, pelajaran kemarin itu ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Konflik sosial. Konflik sosial itu apa? Siapa yang tahu? Konflik sosial adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi ini konflik itu percekcokan ya. Fakta-fakta, bentuk-bentuknya apa aja? Antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Jadi ya, sudah pada ingat ya faktor-faktor kemarin atau bentuk-bentuknya konflik sosial ya. Sebelum kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang gambaran tentang konflik itu apa ya? Gambarannya, peta konsepnya ya. Peta konsep di situ ada hakikat, ada klasifikasi sosial, ada dampak konflik sosial positif dan negatif ya. Ada gambaran ya, gambaran secara umum. Sebelum kita lebih lanjut ke tentang materi kita, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita ice breaking dulu. Siapa yang mau mimpin? Atau Ibu yang mimpin? Ibu ya, kita pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Jenuh dan tidak malas ya. Kita lanjut lagi ya. Di sini Ibu akan menerangkan lebih lanjut apa itu sih konflik sosial. Konflik sosial, dampak konflik sosial ya. Dampak konflik sosial di situ tadi kan ada 3. Apa? Positif, negatif, kekerasan. Dampak positif itu apa? Siapa yang tahu? Dampak positif adalah
solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang dampak negatif itu siapa yang tahu dampak negatif? Konflik sosial dapat menyebabkan perpecahan di lingkungan masyarakat. Dampak negatif itu merugikan masyarakat dan merugikan kita sendiri ya. Misalnya perpecahan yang terjadi di lingkungan kita sekitar, pemusuhan dan kekerasan terjadi di kita ya, banyak yang ada di internet, pokoknya banyaklah kekerasan yang timbul di lingkungan kita, perbedaan dan jatuhnya korban dari kekerasan tersebut akan menyebabkan suatu jatuhnya korban seperti yang ada di situ ya, antara demo jadilah jatuh korban, ada yang meninggal, ada yang luka. Ya, sampai sini sudah paham? Apa itu dampak negatif dan positif dan kekerasan ya? Ya. Ini cara penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik. Siapa yang bisa baca? Ayo Mbak Neneng. Penyelesaian konflik merupakan konsep mengenai beragam cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu konflik. Jadi pemecahan itu kita upayakan. Dari pemecahan itu kita harus tahu permasalahan yang timbul itu apa. Jadi nanti dari konflik yang timbul itu ada penyelesaiannya. Lihat tadi udah ada gambaran ya, karena dari paparan nanti kalian buat tugas pembuatan proyek atau poster, kalian lebih mendalam, cari lebih banyak antara tiga dampak dan penyelesaiannya itu. Sebelum kalian membuat tugas proyek, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Dari kelompok ini kan ada 19. Dari kelompok kita ada 4 itu, ada yang 4, ada yang 5 ya. Coba kita membentuk kelompok ya. Tadi kemarin kan sudah kita bentuk kelompoknya tadi sudah ya, sudah membentuk kelompok semua. Monggo Kak. Sudah membentuk kelompok? Kemarin kan kalian sudah membentuk kelompok ini. Kemarin kan kalian sudah buat ya, dari yang kita nanti kerjakan poster. Jadi sebelumnya Ibu kasih lembar kerjanya dulu. Jadi di situ ya ada lembar kerjanya, nanti kalian baca langkah-langkah pembuatannya proyek atau pengisian LKPD-nya. Setelah itu kalian kemarin sudah temanya itu ya. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu kasih gambaran tentang contoh tentang konflik yang terjadi di sekitar kita.
Ya, tadi ada konflik, ada penyelesaiannya, apakah tadi sudah ada gambaran ya, cara pembuatan nanti kalian buat seperti caranya gimana pembuatannya. Sebelumnya kita membuat penyusunan jadwal terlebih dahulu. Penyusunan jadwal pembuatan project. Kemarin kan kalian sudah punya ya, tinggal kalian melanjutkan. Dari kelompok itu kalian berdiskusi mana yang membuat kanvanya melalui kanva, mana yang mencari materi, mana yang menulis. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bagi tugas antara yang cari dan yang buat. Setelah selesai kalian kerjakan, nanti kita dikirim di grup ya untuk presentasi. Sebelumnya kalau misalnya dalam waktu 30 menit, tak kasih waktu 30 menit dalam pembuatan proyek nanti atau poster. Misalnya dalam 30 menit belum ada yang selesai, semoga sih ada yang selesai satu apa dua untuk contoh temennya lainnya presentasi. Kalau tidak selesai, nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang ya. Monggo kalian buat kerja kelompok, berdiskusi di mana cara pembuatan Canva. Ada yang membuka HP-nya buat Canva, ada yang menulis di LKPD ya, Ibu beri tadi. Ya, monggo. Bisa dicari di bukunya, bisa dicari
jadi agak lama ya. Yang sudah siapa ya? Jadi oh ya, kelompok 1 bisa presentasi. Sebelum presentasi dikirim ke grup ya Mbak hasilnya yang sudah. Ayo apa bedanya? Nah, ini bisa didengarkan nanti kalau misalkan ada yang tidak paham dari penerimaan temannya kalian bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang kami pilih yaitu dampak negatif konflik sosial. Konflik sosial menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis. Konflik dapat menyebabkan kerusakan harta, benda, infrastruktur, lingkungan, atau sumber daya alam akibat kekerasan fisik atau sabotase. Menimbulkan distresi sosial, dapat merusak hubungan sosial antara individu, kelompok atau masyarakat yang terlibat. Menghambat pembangunan, konflik dapat mengganggu proses pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, atau pendidikan. Menurunkan kualitas hidup, konflik dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara negatif. Konflik dapat menimbulkan kemiskinan, kelaparan, penyakit, pengangguran, pengungsian, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang tanya? Ya. Bagaimana dampak positif dari konflik yang timbul dalam masyarakat? Adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Ya, bisa diterima? Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi yang selanjutnya. Ada? Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus. Nomornya. Ayo yang sudah bisa dikirim ke WA lagi. Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa itu? Oh, konflik positif ya. Sudah terima ya? Kalau sudah, kita beri aplaus. Ada lagi kah? Ada. Ya, hasilnya bagus-bagus ya. Gambarannya orang kotak sama jono kuning. Bisa toh kalau tak minggu besok kalau pelajaran sosiologi kita buat seperti itu lagi aja ya. Mudah toh, nggak susah. Sebelum kalian bisa simpulkan ya dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk jari raya dan ini. Dampak negatif konflik sosial. Konflik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi masyarakat. Misalnya kekerasan fisik, menimbulkan permusuhan, kecurigaan, diskriminasi, menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik, dan juga dapat menurunkan tingkat pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, atau kepuasan hidup masyarakat. Dampak positif konflik sosial. Meskipun konflik sosial sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan, dan tetapi fungsi dan manfaat positif bagi masyarakat. Misalnya, perubahan kebijakan, norma, nilai, serta mempertahankan identitas dan kepentingan kelompok. Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikologis, kekerasan individual, dan kekerasan kolektif. Ya dari kesimpulan Mbak Nina
sudah bisa menerima ya, sudah paham. Kita tutup ya, buka HP-nya. Kita kalian mengisi asesmen formatif. Nah, itu asesmen formatif itu untuk menilai dari kalian pembelajaran hari ini gimana, apa menarik apa tidak, bisa mengisi asesmen itu menilai dari pemahaman kalian. Pemahaman kalian dari ini sudah paham atau belum? Monggo HP-nya dibuka di Google Form yang tadi share di grup. Waktunya sampai 3 menit ya, hanya sedikit. Ya. Kalau sudah, belum sudah ya. Ini pada kalian pembelajaran hari ini gimana sih refleksi kalian? Apa makanya dari di Google Drive lagi ada pertanyaan, gimana kalian pada waktu pembelajaran ini, senang atau gimana? Kalian bisa buka itu untuk merefleksi. Jadi untuk ibu gimana sih bisa merekap kalian dari pembelajaran hari ini? Apa ada yang belum paham, atau ada yang tidak bagian, atau ada yang gimana? Pokoknya merefleksi kalian. Sampai jam 10 ya. Soalnya ada 15. Jadi ada pertanyaan. Ya. Kalau sudah kita tutup ya pelajaran hari ini. Sebelum hari ini kita tutup, materi yang akan kita pelajari besok ya, itu tentang kemarin kan tadi kan hanya penyelesaian hanya sebagian. Kita lebih ulas kembali revolusi penyelesaian konflik itu gimana, sampai nanti kalian coba cari dari buku, dari internet, dari media lain tentang apa itu sih revolusi penyelesaian konflik itu gimana, ya. Yang dipelajari besok pertemuan yang akan datang, kalian bisa memanfaatkan atau presentasikan, ya. Sebelum mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.